Korintia. Yang harus kita sepakati bersama bahwa kita mengaji ataupun mengajar dengan qiraat ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Benar bukan dalam arti monopoli kebenaran, bukan. Benar dalam arti ini bagus, ada sistemnya, hasilnya ada, dan itu kan sudah kita rasain. Walaupun mungkin di antara kita belum pernah ada yang mau compare ya dengan metode yang lain mungkin. Paling tidak saya sudah cukup meng-compare itu. Atau kita pun di qiraati paling tidak membaca banyak, paling nggak lihat metode yang lain begitu ya. Rasa-rasanya tidak ada yang cukup bagus lah kira-kira. Bukan yang paling bagus, bukan. Cukup bagus dalam arti standar dan seterusnya. Ini dulu yang pertama. Maka karena kita sampai sejauh ini sependek pengetahuan kita qiraati ini bagus, sehingga kita kemudian berniat untuk berada di sana menebarkan ini kepada orang yang lebih banyak, dan dalam waktu yang sama harus kita kemudian sadari juga, sadar nggak sadar sebetulnya kita mungkin bahas lebih halusnya masih di dalam atau ada orang-orang yang bermunafasah atau bermusabaqah dengan kita dalam kebaikan Allah ya. Jadi orang juga tetap menyoroti kita, ada yang melihat kita ini esensi juga di luar komunitas-komunitas lain. Ini kalau kita perlu bicara secara makro juga, makro dalam arti eksternal ya, mikro dalam arti internal kita, makro dalam arti eksternal kita. Ini sesuatu yang bagi sebagian itu seksi sekali. Raja Banu seperti dalam tanda kutip yang menguasai satu bagian dalam paling tidak bidang pertepekian. Nah, tapi kita kenapa bertahan di dalamnya? Karena bagi kita ini hal yang bagus. Belum tentu yang lain yang di luar itu juga punya konsep yang bagus. Mungkin semangatnya banyak kelihatan ramai di awal-awal aja bisa jadi. Nah ini kita sudah teruji. Maka dengan itu, karena ini adalah satu yang hak begitu, maka yang hak itu perlu di koordinasi, perlu diatur, perlu namanya ditabik, ya. Perlu diberikan nilai aturan. Karena itu menjadi ciri khas tuh, hak itu harus dengan nilai. Kalau hak nggak pakai nilai, kalau hak itu dengan nilai. Yang libul batil dengan nilai, yang batil dengan nilai aja bisa menang, bisa mengalahkan yang hak tanpa nilai. Nah kita kan udah tahu ini yang hak, maka perlu nilai, perlu aturan. Aturan itu memang kemudian dalam kenyataannya bisa dinamis begitu ya, dari setiap tahun atau kadang evaluasi mungkin tiap tahun, tiap 2 tahun. Nah, sekarang pun mungkin dari sebagian dari kita belum bisa menangkap semua, tapi yakin itu semua tujuannya adalah dalam rangka tadi kebaikan, dalam internal kita kemudian dilihat ini satu hak yang bagus sehingga tidak akan tergoyahkan. Terutama kalau orang melihat dari luar, kita solid, goyang, ternyata sangat bagus sekali, disiplinnya segala macam tambah lebih bagus. Begitu yang harus kita lihat. Di dalam mungkin bolehlah ada riak-riak segala macam kita, ada kadang-kadang komunikasi di antara kita 1-2 kali tidak begitu lancar. Tapi itu semua dalam rangka kemudian menghasilkan hak dengan nilai, hak dengan satu aturan. Orang lain ibaratnya tidak melihat, kecuali dari luarnya aja, ini bagus nih kegiatannya ini segala macam, wah sama sekali dia. Sehingga yang tadi bermusabaqah orang lain di luar juga kita harus coba sama-sama musabaqah dalam kebaikan, itu berpikir 2 atau 3 kali untuk kemudian mungkin punya ingin juga seperti kita dengan tempat yang nyaman kita. Dan kita pun kan memang bukan cuma karena tempat nyaman dan segala macamnya, memang kita ingin, karena kita tahu yang kita sejauh ini dengan keterbatasan kita, yang terbaik kita ingin berbagi itu kepada orang lain. Jadi itu kembali kepada niat kita yang insya Allah harus kemudian terus kita kuatkan, kita solidkan, ya. Jadi itu, dan sehingga kemudian ketika ini bagus, kita hanya solid, kemudian nanti
nanti orang juga akan sendirinya dengan sendirinya memuji. Nah, walaupun nanti yang dipuji itu bisa jadi bukan si fulannya, saya bagian kecil, saya butiran kecil dalam PPK itu misalnya. Tapi sebetulnya butiran itu juga punya memberikan kontribusi, sehingga butiran itu banyak menghadirkan hak yang rapih begitu. Mungkin nanti yang tersebutnya barangkali ketua TPK-nya saja, atau barangkali kemudian bulianya saja, atau saya barangkali, padahal saya jarang ke sini, cuma karena pembina saja misalkan begitu. Atau kalau saya share di grup PKN begitu kan, kalau ada TPK hataman begitu kan saya share. Itu orang paling lihatnya, oh iya nih, Ustaz Iqbal, murid-murid Ustaz Iqbal begitu. Padahal saya cuma nge-share doang, mutaba'ah hariannya oleh kuliah dan teman-teman yang lain. Maka kemudian mari kita dengan pertama kuatkan bahwa ini adalah satu yang hak, maka kita harus solid agar kemudian ini terwujud bagus. Nah, berikutnya apakah setelah bagus itu kita tidak terpandang, nama kita tidak disebutkan, maka tidak mengapa. Yang penting kita beramal sekecil apapun. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Biarkan Allah yang menilai kita. Nanti yang dikenal mungkin orang tahunya saya atau mungkin kuliah. Ya tidak mengapa. Barangkali itu dibilang pahlawan dengan nama barangkali. Nah, kita harus hadirkan jiwa-jiwa pahlawan tanpa nama barangkali. Orang lain nggak tahu itu siapa, oh itu Budian ternyata, padahal itu yang cakap ciki ini apa segala macam, nggak tahu mereka. Tapi Allah kan tidak tidur ya, Allah tidak mensarek kalau kata orang Sunda kan. Kata Bu Andri lah. Atau kalau dalam bahasa Quran wa mauqahu jawabin amma ya'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi kita tadi banyak aturan ini apa segala macam. Kita patuh dengan itu semua. Terus kita niatkan dengan ikhlas demi Allah. Untuk Allah agar ini satu hak ini terwujud bagus, maka Allah tidak akan lalai sedikit. Jadi mari kemudian kita menjadi pahlawan-pahlawan tadi ya, tanpa nama barangkali. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim itu banyak kemudian. Dalam Al-Quran Nabi saja misalkan kita tahu Nabi, mungkin kita tahu ada Nabi yang wajib diketahui 25. Ulul azminya Rasul itu ada 5. Namun kemudian ternyata kan Imam Ahmad Nabi itu jumlahnya 124.000. Kemudian Rasul itu ada 315.000. Artinya banyak orang-orang dalam peradaban risalah tauhid ini yang berkontribusi banyak. Tapi Allah nggak sebutin itu dalam Al-Quran. Tapi Allah tahu. Si 124.000 itu kalau dikurangi katakanlah 25, sisanya itu Allah tahu. Sekecil apapun perjuangan dia, Allah tahu. Nah, maka kita kira-kira begitu melihat Rasul saja. Atau bahasa Al-Quran itu harus Rasul itu ada yang sebutin, kisahin, ada yang nggak dikisahin, gitu kan? Sehingga kita tahunya hanya ada Nabi Soleh dan seterusnya. Yang lainnya kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah nggak sebutin, tapi dalam Al-Quran ini. Adapun kita tahu tadi 124.000 itu dari riwayat Imam Ahmad. Dan bahkan nanti banyak perjalanan seorang Musa misalkan. Agar kemudian seorang Musa belajar kepada seseorang, belajar tentang ilmu, belajar tentang hikmah. Yang kemudian kita tahu ya namanya Khabir itu kan dalam riwayat Israiliyah. Dalam Al-Qurannya disebut itu pergi itu ke satu orang, dia punya ilmu dan hikmah, minta dari dia belajar ilmu hikmah. Luar biasa seorang Musa Rasul. Artinya dalam perjalanannya ketika dia punya tutur kata segala macam pasti dipengaruhi untuk ada satu-satu ilmu dan hikmah yang didapatkan dari orang ini. Tapi ternyata Allah sebutkan apa? Ketika Rasul Musa dengan sahabatnya mencari seseorang ini dan sampai kepada orang itu bertemu, bahwa jada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna hikmah. Ketemulah Musa dengan temannya kepada seorang ini siapa? Abdan min ibadina. Enggak disebutin namanya. Adil itu dalam Israiliyah. Nabi itu dan Israiliyah dalam Al-Quran enggak disebutin. Artinya, tapi kemudian kita sepakat dia menjadi pahlawan ya tanpa nama. Bahkan ibu-ibu pun ibu-ibu bisa menjadi pahlawan tanpa
kita bisa menorehkan sejarah di sini menjadi pahlawan. Kalau terkait Musa sendiri lah, misalkan ibunya Musa fitnah ketika lahir, ketika orok aja udah ada fitnah, kalau anak perempuan laki-laki bunuh, kan begitu. Tapi gitu, ternyata lahirlah seorang Musa, takutlah ibunya. Tapi apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah wahyukan kepada ibunya Musa. Namanya siapa? Ya, pertanyaannya, irtinya namanya siapa? Ada. Sebutin di pertama, ummi Musa, ibunya Musa. Jadi pahlawan tanpa. Allah wahyukan apa? Udah kamu susuin aja. Kemudian nanti kalau kau takut, alqihi fil yam, nanti engkau palingkan tuh atau hanyutkan tuh bayi itu ke dalam. Kemudian kan nanti ditemuin oleh istrinya Fir'aun juga. Ya, istri Nabi Musa punya kontribusi yang luar biasa. Tapi Allah hanya sebutin apa? Ummu Musa. Nanti istrinya Fir'aun juga sama, ketemu dibawa oleh istri Fir'aun. Dikatakan kepada Fir'aun, qurratu ainin li walad. Oh, ini adalah menjadi penyejuk mata untuk kita nih, bayi ini latak tuh yang dibunuh. Asa yang fa'ana, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan itu kan akhirnya nggak dibunuh. Tapi Allah sebutkan apa? Siapa namanya istri Fir'aun yang kemudian kita tahu dalam Al-Quran juga kasih. Tapi dalam Al-Quranul Karim, wa qalat imra'atu Fir'aun. Namanya tidak disebutin. Cuma disebut istrinya Fir'aun. Nah, kira-kira kita udah tahu ini adalah satu hak atau kebaikan. Nanti tidak usah melihat siapa yang akan disebut namanya dan seterusnya. Ya, Allah tidak salah ya begitu. Maka mari kita solid. Kesolidan itu di antara kita namanya organisasi harus ada yang memakai. Kepalanya pasti terlihat, tapi di bawahnya kan nggak kelihatan. Tapi ini menjadi bagus itu bukan karena si kepalanya, tapi di bawahnya bagus. Ada pahlawan-pahlawan juga yang tanpa nama. Dan contoh banyak lagi dalam itu orang-orang punya kontribusi banyak. Nabi-nabi misalkan kita tahu nabi-nabi itu dari hadis. Dalam Al-Quran hanya azwaj, boleh azwaj jika wabanati kau nisa'il mu'minin nggak disebutin namanya. Maka mari kemudian kita siapapun yang nanti siapa yang menjadi ketua nanti ternyata Budi Lor, saya kasih tahu Budi Lor, tanpa ikutin aja. Budi Lor bilang begini nggak bisa memang tujuannya agar ini hak ini nilainya bagus. Udah kita ikutin. Kalau dalam istilah dalam kaidah organisasi siap dipimpin, siap memimpinkan. Itu kata kiainya pesan saya. Siap memimpin, siap dipimpin. Ternyata tiba-tiba ada waktu Budi Lor jadi guru biasa, apa-apa. Jadi ketuanya ada pulang, jadi ketua. Apa-apa nanti. Nah, yang penting ini bagus. Nah, kita ibarat teriak-teriak di dalam biasa. Yang penting wujudnya keluar itu bagus. Ibarat mesin, kita mobil kita, oh cakep mobil. Padahal dalamnya itu olinya kita. Mesin juga jarang dibersihin di bawahnya, tapi kan orang keren gaya, mobilnya bagus. Ternyata yang dicuci cuma luarnya doang. Padahal dalamnya kotor, nggak pernah dihidrolik dan seterusnya. Nah, orang biar melihatnya kita ini seperti di situ ada yang gigit apa kalau nggak ada guru kan nggak jalan. Kalau nggak dipakai aturan seperti ini, nanti masing-masing, saya nggak suka, nggak suka, ini nggak ketemu. Tapi dibikinlah begini, bagaimana kita ridho? Nah itu. Nah, kembali ujung-ujungnya adalah al-muslimun ala syuruti. Para muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya yang disepakati. Kira-kira poin-poin ini bahkan di depan kita belum disepakati. Kira-kira kita mau coba dulu dalam 1 bulan. Ternyata kita sepakat. Nah, berarti kita sebagai seorang muslim menyepakati itu semua. Nah, kemudian dari tadi kan muter-muter nanti perlu diperbaiki. Ini soal udur itu kita memang sangat gampang dikit-dikit bilang udur syar'i. Itu kalau dikaitkan dengan fikih memang ada istilah udur syar'i. Kalau dalam satu organisasi, kalau mau bilang ya, kalau mau sekalian bilang udur syar'i, nanti kaitan dengan ini. Makanya saya berharap sebagai kiai masuknya ke situ ke dalam fikih. Tapi kalau dalam dunia ini maka kita pakai, walaupun tiap lembaga beda-beda ya. Misalkan karena saya banyak mengajar di beberapa lembaga, terutama kalau di kampus ya. Di kampus pokoknya tadi istilahnya kepentingan yang terkait kampus begitu. Kalau saya nggak diutus oleh kampus untuk kemudian misalkan harus ada urusan keluar, ya berarti terhitung hadir. Tapi kalau saya istri sering itu, saya ada apa harus kemana ya. Apa sakit, berarti kalau saya nggak datang,
gitu Ustaz, atau sakit. Jadi bahasanya kita tidak syaki, atau kalau syaki hujan, syaki kalau berjamaah sakit. Kalau tak berapa kiai ya ini larinya ke sana. Jadi kita dibuang itu satu kata-kata itu syaki. Intinya adalah kalau kita tidak hadir, sudah itu aja. Tidak hadir maka kita tidak. Itu sepakat juga ini kebaikan juga. Insya Allah juga tetap menilai gitu nih. Kita nggak hadir pula kalau secara istiqomah. Dalam bahasa Allah tetap ini kebaikan. Tetap dalam bahasa Allah itu ada istilah syaki baca tetap dalam bahasa Allah. Karena memang robbaniannya saat Abdurrahman itu udah hampir dekat sama Allah. Jadi memang tidak bisa menyalahi aturan kayak gitu. Jadi gitu. Anak saya bukan sih. Memang dunia kerja gitu. Nularin tunggu lihat. Saya juga sama. Jadi misalkan kalau di beberapa yang begitu proyek diterapkan dulu syari nggak sakit nggak apa terus berjalan tetap gajinya itu ada juga yang gitu. Nah biasanya begitu itu di pesantren begitu. Nah tapi kalau yang agak resmi begitu misalnya begitu, pokoknya nggak terkait dengan dengan ajar gitu. Namun kita juga nanti kan ada mungkin biar lebih ini ada orang sakit dan kita juga bertabar nanti ada empati. Masa nggak sakit biar aja begitu kan enggak. Kenapa udah 10 hari? Kira-kira kan kita datang karena bertabar juga misalkan amplopnya ada 500.000 sama juga dengan 10 sama juga itu. Balikin. Kira-kira. 5 hari nggak masuk, potong haus. Kita ngamplop gopek. Beda ya. Saya juga sering banyak ketemu. Contohnya begitu. Enggak. Itu bahkan berapa ya? 3 kampus kayak gitu semua. Tapi kalau di pesantren saya Balik modal dulu ya. Balik modal. Jadi itu ya, kita mari perbaiki saling solid ya. Di saat orang juga tentu di luar banyak kita biar solid kelihatan menjadi hak yang penyumbang. Riak-riak di dalam biasa apa? Seperti di luar orang lihatnya kita sebagai satu organisasi yang bagus, maju. Dan pangkal awalnya adalah karena memang kita tahu ini ada satu kebaikan. Gitu. Niat kita baik. Saya 2 tahun tinggalkan Kirawati, kenapa balik lagi? Nyari-nyari lagi, saya coba semi-semi. Ya susah ya udah. Nggak bisa juga. Ya, tetap Kirawati yang sejauh ini insya Allah yang bagus. Yang diganti gitu ya. Gitu. Yang diganti. 2 tahun saya tinggal di nggak susah juga. Mau bikin sendiri ya bisa. Jadi termasuk mohon maaf nanti kalau lihat ke atas kita perlu dewasa. Di Kirawati juga bukan berarti nggak ada di Kirawati juga di atas tuh ada. Mungkin sekarang paham ya itu ada. Itu harus dewasa. Mau di Bogor 2, saya bukan berarti, cuman saya kan ngikutin aja dewasa saja. Sama bukan berarti sama koordinator Bogor 2 itu semuanya saya setuju enggak. Saya kalau mau ego-egoan, saya punya konsep juga ibaratnya. Tapi ada gitu. Rutin apa? Tujuannya tetap ini kebaikan. Mau siapapun yang mimpin. Nanti saya nanya koordinator lain begitu juga nggak ada sempurna. Nggak sempurna. Gitu kan. Ya gitu kira-kira. Ya Allah. Melihat amalan kita. Nah kita dengar dulu satu dulu. Ya. Enggak. Ada suara mana? Sebelum maghrib.